Kalau tuan memakan rendang, jangan lupa minum jus jeruk. Pak Gubernur, hari ini saya sudah datang, tapi kopi tak masuk-masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala an-nabi al-maslahatul ammah muqaddimun 'alal maslahatul khassah. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Allahu akbar. Ini luar biasa ibu-ibu BKMT, kompak, habis jalan, habis pawai, hilang wangi parfum tuh, sampai kemari tinggal bau ketiak aja gua rasa. Bekipas pula kawan tuh, menguap ketiak tuh ke depan. Allahu Akbar. Yang penting insyaallah ibunda yang hadir pada siang hari ini, pagi hari ini adalah wanita-wanita salihah. Para ibunda-ibunda salihah, para istri-istri yang berbakti kepada suaminya. Betulnya itu? Amin insyaallah ya Pak. Mudah-mudahan istri kita adalah istri-istri salihah. Ingat, maaf Pak, saya hanya ingin meluruskan supaya apa, kita paham akan tugas dan tupoksi kita. Maaf Pak, ini harus ku sampaikan walaupun pahit kenyataannya. Masak itu bukan tugas istrimu, biar tahu kau dulu Pak. Terserah kau mau terima apa enggak, terserah Pak. Yang jelas memasak itu bukan tugas istri. Nyuci bukan tugas istri. Ngepel bukan tugas istri Pak. Ngurus rumah itu bukan tugas istri Pak. Terserah mau kau terima atau enggak. Tapi ini harus kusampaikan, tugas istri itu cuma dua. Satu, dia taat kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada suami. Jadi kalau kau berbakti sama suami, kau disuruh suamimu masak, masak kau. Disuruh nyuci, nyuci kau. Jangan melawan aja mulutmu, taunya tahu kau. Nyesal orang ini tepuk tangan Pak.
Masya Allah. Yang penting sehat ya Bu ya, amin. Sehat Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, insyaallah sehat. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa asatizah, mu'alim wa mu'alimah, para kiai, bu nyai, para masyayikh yang hadir di tempat ini, yang duduk bersama dengan kita. Mudah-mudahan kita berdoa ulama-ulama kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Bapak Ibu. Kalau kita memuliakan ulama, maka demi Allah kita juga memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan ulama di tempatmu ini, Pak. Sayangi mereka, jaga mereka, lindungi mereka. Jangan kau dekat sama ulama waktu pas mau pilkada aja kau. Banyak kayak gitu. Ini di sana, Pak, di sini enggak. Di sana ini. Cuman orang sana sama orang sini berkawan sama aja. Banyak kayak gitu, iya. Pikir orang tua macam daun salam. Nak menggulai ayam, menggulai rendang, dipakai daun salam tuh. Begitu matang rendang tuh, campakkannya daun salam tuh. Mudah-mudahan di sini tidak begitu, amin. Lanjut ini Pak. Masih kuat mental kalian? Yang terhormat Bapak Gubernur Kepri Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SE MM. Sehat selalu Pak. Ini pertama kalinya kita berjumpa. Aku sering ke Tanjung Pinang nih, cuman baru viral makanya baru diundang. Sehat selalu Pak Gubernur ya. Yang terhormat Ibu Ketua BKMT sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kepulauan Riau, Ibu Hajah Dewi Kumalasari Ansar, yang hari ini merangkap banyak kali jabatannya. Lebih banyak jabatan dia daripada lakinya aku tengok. Insya Allah. Taubat Bu, taubat. Sehat-sehat Bapak dan Ibu. Yang terhormat seluruh Forkopimda yang hadir, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian yang baru dilantik menjadi otoritas keuangan. Abang lah yang bayar aku nanti. Ya, banyakkan sedikit. Astagfirullahaladzim. Ya, kemudian Ibu dan Bapak yang nggak bisa aku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang Allah berikan keberkahan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku ndak lama-lama. 11:30 Pak Gubernur mau terbang ke Jakarta, Pak. Hah? Jam 12. Berarti 11:30 selesai. 1 jam aja, nggak usah panjang-panjang. Ceramah itu biar pendek masuk semua, daripada panjang masuk separuh tak enak. Bu, Ibu suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Enggak, ini ceramah Bu, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini ceramah ya. Jangan bayangin yang lain-lain, ceramah. Allahu Akbar ya Karim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini pagi menjelang siang ini maaf, Rasul itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapain Rasul datengin Allah? Rasul tuh ngadu sama Allah, Bapak Ibu. Apa yang diadukan Rasulullah kepada Allah? Rasul ngomong sama Allah, ya Allah, ya, pandang umatku ya Allah.
Umat yang mana kekasihku? Tuh umatku yang hari ini duduk di balai daerah. Hah? Apa namanya? Kau cepat kali kau nengok salah orang, salah kau nggak pernah kau sadar. Manusia ini gini pak, salah dia nggak pernah dia sadar, salah orang cepat kali mulutnya protes. Jijik kali aku nengoknya. Heran aku, salah sedikit aja. Pandang umatku ya Rab, umat yang mana kekasihku Muhammad, umatku yang hari ini sedang duduk di gedung daerah. Ngapain mereka? Oh mereka kompak ya Allah, semua pakaiannya serempak, bajunya putih, roknya biru, selendangnya biru, pasti ngangsur. Betul ya Allah? Enggak. Gratis saja sombong. Gratis saja sombong, apalagi bayar. Nih, mereka ngapain Muhammad? Tuh, mereka duduk. Ngapain? Dengerin ilmu. Ngapain? Ngumpul ya Allah, silaturahim. Pandang umatku ya Allah. Maka hari ini Bapak Ibu, demi Allah, Allah pandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu milik siapa saja. Mau kau sholat, kau enggak sholat. Mau kau ke masjid, kau enggak ke masjid. Kau beriman, kau enggak beriman. Allah kasih Ar-Rahmannya kepada kita. Tapi ingat, Ar-Rahim, sayangnya Allah itu hanya untuk orang-orang tertentu. Mudah-mudahan yang di dalam gedung ini dapat. Ustadz, kami di sana Ustadz, itu entah dapat entah tidak lagi. Dapat Bu, dapat. Payah mak-mak nih. Ya. Nih. Kita dipandang Allah dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Seketika pandangan Allah itu tidak mendatangkan kesia-siaan Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali menegaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dipanggilnya malaikat-malaikat Allah itu. Malaikat, kat, mungkin gitu, namanya malaikat. Kumpul, sami'na wa ata'na ya Rabbana. Turun kau, kemana? Tanjung Pinang. Sami'na wa ata'na. Ada apa di sana ya Allah? Umat Muhammad sedang ngumpul. Ngapain? Silaturahim. Terus ngaji. Terus nyambut datangnya Muharram. Datang kau ke sana para malaikat-malaikatku. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Tuh malaikat semua ngumpul Bapak Ibu. Malaikat semua turun. Termasuk Israel Bu. Hati-hati kau. Israel dah geram kali tuh nengok ibu-ibu dengar ceramah pakai kacamata hitam, dah geram aja tuh dah. Mau dicekekkannya aja rasanya itu betul. Mau apalagi kacamatanya petak besar macam kaca spion. Macam kaca spion modelnya ku tengok. Hati-hatilah kau Bu. Israel tuh semua sama malaikat yang lain ngumpul. Ngapain Ustadz? Sampai kemari tuh para malaikat Allah, dia kembangkan sayapnya, bersujud kepada Allah, dia mohon ampun dan mendoakan kita. Apa doa malaikat hari ini melihat kita? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabb, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada hari ini. Untuk tanda orang banyak dosa gitu itu. Orang kalau banyak dosa gitu Bu, pantang didoakan pasti amin, cepat betul aminnya. Yang dia majak itu parah dosanya itu dah. Jadi nggak bisa lagi dia ngomong apa-apa, diam, ya aku pasrah aku dah.
Maka insya Allah dosa kita hari ini yang duduk di sini Allah gugurkan. Itu yang pasrah tadi baru inilah sadar tuh, Bu. Dosa yang mana yang digugurkan Allah, Ustadz? Dosa yang digugurkan Allah itu dosa-dosa kecil kita, Bapak Ibu. Kalau dosa yang besar enggak. Kenapa, Ustadz? Dosa yang besar hanya akan diampuni oleh Allah ketika seorang hambanya bertaubat dengan taubatan nasuha. Enak kali kau. Mau dosa besar diampunkan Allah? Enggak. Dosa-dosa kecil, dosa jabatan istri lebih banyak dari suami itu diampunkan tuh, Bu. Enggak. Ini sana ini, Bu, sana. Betul, Bu. Wih, makanya jangan banyak-banyak lah. Wih, aku pun ngeri aku. Ya betul. Ustadz aja. Gubernur aja. Jangan gubernur kerangkap ustadz, besar dosanya itu, Pak. Hati-hati lah, Pak. Aku bilang sana ya, enggak sini. Ini benar nih. Nih. Dosa kecil kita tuh diampunkan Allah. Mana dosa kecil? Contoh, ibu tuh nyuciin baju suami, nemu duit di kantongnya. Ibu ambil diam-diam, nggak ibu pulangin, itu dosa itu, Bu. Sekarang ibu jujur, Bu. Lebih bagus ibu jujur aja lah. Ibu kalau mencuci pakaian suami itu ada uang di dalam kantongnya, ibu ambil atau ibu pulangkan nama suami? Udah tahu kita sekarang siapa malingnya kan, Pak? Selama ini setengah mati awak mencari siapalah malingnya, siapalah yang mencuri. Rupanya kawan tidur awak sendiri. Maka hati-hati, Pak, sama kawan tidur kita sendiri, Pak. Jangan percaya-percaya kali. Bahaya, Pak, percaya-percaya kali. Hati-hati, Pak Gubernur. Jangan percaya-percaya. Ustadz, kenapa bercakap macam itu? Itulah yang tak boleh tuh, Bu. Kau ambil uang suamimu tanpa kau ngomong, tanpa kau izin, tanpa kau pamit, itu bukan hakmu. Tak boleh kau ambil, haram. Nggak usah kau tengok-tengokan, tengok aku aja udah. Tak usah pala kau pun juga nggak usah, kau tengok aku aja. Kalau kau terasa hari ini, kau rubah tuh, Bu. Kenapa? Itu bukan hak bunda. Jangan semua mau kau ambil. Ada nampak uang tergeletak, punya siapa? Punya aku. Punya siapa nih? Punya aku. Semua punya kau. Sehingga timbul istilah uang suami, uang. Enak kali mulutnya ngomong tuh, Pak. Aku ini yang nggak setuju nih, Pak. Ini perlu ku sampaikan. Kalau nggak kena tindas terus kita, Pak. Kena tekan terus. Apa nggak mati cepat awak? Ustadz, kenapa tahu? Karena nasib kita samanya sebenarnya, Pak. Nggak usah cerita lah. Mau siapapun kalau di depan istrinya, Pak Gubernur depan istri, di luarnya gubernur, depan istri, honorer, Bu, honorer. Nggak usah cerita lah, nasib kita sama, Pak. Sehebat-hebatnya awak jadi singa podium sampai rumah, siap salah. Apalagi yang kuhadapi boru harahap macam knalpot bocor mulutnya. Nggak sanggup kau, biar tahu kau dulu. Akulah suami yang bebas hisap dalam kubur, tahu kau. Hebat kali uang suami, uang istri. Tak boleh begitu. Yang betul itu, di balik harta suami ada hak istri. Kalau ada hak istri, berarti ada hak kami, tahu kau. Bukan semua punya kau. Ini semua kau ambil punya kau. Entah kapan punya kami, enak kali mulutmu. Setengah mampus awak bekerja, kau yang cair, enak kali kau.
Itu pun kerjaan kau asik melawan aja sama laki kau. Apa tak mati tegak lagi kau buat tuh. Ini harus ku jelaskan. Kenapa? Supaya nggak semena-mena mereka, Pak. Yang nggak punya jabatan aja semena-mena, apalagi yang 4 jabatannya. Wah, itu lebih ngeri tuh. Ini bahaya, ini bahaya. Bahaya ini. Ya. Tuh. Tapi di balik harta istri tak ada hak suami. Kenapa? Memang begitu aturannya, Pak. Nabi itu tidak pernah pakai harta Khadijah. Siapa bilang Nabi pakai harta Khadijah? Nabi tidak pernah pakai harta Khadijah. Kecuali 2. Nabi mengutang kepada Khadijah. Atau Khadijah yang memberikannya kepada Nabi. Lebihnya tak ada Nabi minta-minta. Biar tahu kau dulu. Jadi jangan salah ngaji kita hari ini. Nabi itu tak pernah pakai harta Khadijah. Kecuali Nabi ngutang atau Khadijah yang memberikannya kepada Nabi. Jadi hari ini kau jadi pejabat, kau jadi kepala dinas, kau pakai emas istrimu, kau jual supaya kau bisa jadi kepala dinas, kau bayar tuh, Pak, biar tahu kau dulu. Utang itu, utang balikkan. Kecuali istrimu bilang, udahlah bang, uangku uangmu, baru itu mimpi. Nggak ada model bini kayak begitu. Kalaupun ada nggak di Tanjung Pinang ini, biar tahu kau dulu. Banyak nih, makanya hati-hati awak. Jadi tidak boleh kami ambil tuh Ustaz, tidak boleh. Itu bukan hakmu Bunda. Sekalipun punya suami. Jadi hak kami yang mana Ustaz? Hakmu Bunda itu yang dikasih sama suami. Ustaz, iya 3 juta sebulan kehidupan kami butuh dana. Yang dikasihnya 2,5 juta Ustaz, kurang 500.000, boleh kami ngambilnya sendiri, boleh. Tapi kau tetap ngomong. Jangan kau diam-diam. Tetap laporanmu. Aku berani bercakap begini karena dalam rumah tangga ku perjelas sini, ku tegaskan sama istriku. Maka istriku tak berani dia ngambil uang langsung dari kantongku, tak berani ngambil langsung dari dompet. Kenapa Ustaz? Karena tak ada lagi yang mau diambilnya, semua ada diambil dia. Hati-hati awak hari ini. Maka insya Allah dosa kecil kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan Sahihun Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, orang yang duduk dalam majelis ilmu itu Bapak Ibu, duduknya sama seperti dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Tak pernah kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sini sholat 1000 rakaat Bapak? Pak Gubernur pernah Pak sholat sunnah 1000 rakaat? Gubernurnya aja enggak, apalagi kepala dinas. Sekdanya pun tak yakin awak. Baru dengar ceramah sebentar udah bolak-balik pindah arah tempat duduk, diselonjor. Apalagi 1000 rakaat, mimpi lah. Tidak ada kita yang pernah. Ustadz pernah? Enggak. Tapi hari ini kita beruntung. Kenapa? Duduk kita di sini. Silaturahim terjaga. Persatuan dan kesatuan senantiasa terpelihara. Ilmu insya Allah nanti bawa balik. Duduk kita di sini. Sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya apa? Begitu besarnya sayangnya Allah kepada kita. Begitu besarnya cintanya Allah kepada kita. Begitu besarnya kepedulian Allah kepada kita. Namun kadang-kadang kita Bapak Ibu yang gak pernah sadar dan peduli dengan cinta kasih serta pedulinya Allah dengan kita makhluknya. Berarti kadang kita yang terlalu sombong. Betul? Kita yang terlalu sombong. Ngapain kali kita sombong ini? Gak ada yang perlu disombongkan. Sehebat-hebatnya kita hari ini semua ada masa aktifnya Pak. Sehebat-hebatnya Ustadz ada masa aktifnya. Asal mati dia selesai ceramahnya. Ya enggak? Sehebat-hebatnya gubernur ada masanya. Sehebat-hebatnya bupati ada masanya. Sehebat-hebatnya camat ada masanya. Sehebat-hebatnya kepala dinas ada masanya. Semua ada.
Hidup kita pun ada masanya, asalkan sampai masanya selesai. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Tuh. Hidup kita ini macam lampu dinding. Ada minyaknya, asalkan habis minyaknya, tanpa kau tiup, tanpa kau aba-aba, pasti akan mati sendiri. Begitulah kita. Jadi selama kita hari ini hidup, jangan sombong dengan kasih sayang Allah kepada kita. Allah kasih kita hidup karena Allah ingin kita terus memperbaiki diri kita, Bapak Ibu. Jangan kita semakin dikasih hidup semakin sok paten. Nggak usah perlu sombong kita hari ini. Apa yang perlu kita sombongkan? Dari tanahnya kita semua ini. Pak Gubernur dari tanah, Pak Sekda dari tanah, Ketua MUI dari tanah, Kepala Dinas dari tanah, saya dari tanah. Kita semua dari tanah, cuman model tanah kan macam-macam. Oh, ada tanah tandus keras saja, ada tanah subur, gembur aja dia kan. Ada tanah namanya tanah berawer tuh, tanah rawa, berawer aja kerjaannya. Nih, makanya kita jangan sombong. Min sulalatim min tin. Kita berasal dari saripati tanah. Jangan sombong kau manusia. Begitu mudah bagi Allah mengambil kekuasaanmu tanpa merebut jabatanmu, Pak. Begitu mudah bagi Allah mengambil popularitasmu tanpa membuka aib pada dirimu. Maka jangan sombong kita hari ini. Betul? Nah, yuk ngaji kita. Enggak usah panjang-panjang. Maka dua, duduk kita di sini Allah gugurkan dosa kecil kita. Yang kedua, duduk kita sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi Ustadz, apa yang mau kau sampaikan dalam peringatan tahun baru Islam ini Ustadz? Satu, saya mau tegaskan tahun baru Islam, tahun kaum, maka dia termasuk kepada golongannya. Jangan kau sok-sok cup-cup trompet, bertingkah kau. Kumpul semua di lapangan tuh tiup trompet, hitung 3, 2, 1, pengong. Israfil terkejut. Ditiupnya sangkakala tuh kiamat gitu nih Pak. Maka jangan kau latah. Tahun baru inilah Muharram inilah yang harus kita kenalkan kepada siapa? Anak cucu kita. Sama dengan sholawat harus kita kenalkan dengan anak cucu kita. Kalau kita nggak kenalkan, siapa lagi? Hebat sholawat. Rohatil atyaru stasyadu bilayanil maulidi wabarikun nuri yabdu mimma'ani ahmadi. Gitu Pak Gubernur. Tadi kan Bapak kencang kali, entah cemana ngikutinya. Bapak kencang kali, bingung Pak Sekda tadi ngikutinya. Cemana Ustaz? Ya cemana lagi, nganga aja lah aku bilang. Kalau nganga asal ikhlas kan dapat pahala Pak. Iya udahlah nganga aja aku bilang. Gitu notnya Pak. Bapak kencang kali, rohatil hati awak pun bingung cemana ini kupikir. Nampaknya cukup sekali aku diundang ini nampaknya. Dalam hati Pak Gubernur tuh jangan undang Ucai lagi tuh. Kenapa? Lancipan mulutnya nggak usah undang lagi. Aku tak apa-apa tak diundang, no problem, is okay, no problem. Ya betul Pak, banyak pejabat begitu. Nggak usah lagi undang Ucai itu, lancip kali mulutnya, oke nggak masalah. Oh, Pak Gubernur mau berangkat? Ya silakan Pak, hati-hati. Pak udah dititipkan kan sama... Hati Pak Gubernur. Dibawa ke bintang
sini ya. Oh iya, iya. Ucai. Perjalanan Pak, sehat-sehat. Ya. Makasih. Lanjut ini. Udah pergi orangnya udahlah. Maka saya mau menegaskan ini tahun baru yang harusnya kita rayakan. Makanya Umar bin Khattab tuh ngomong, apa kata Umar bin Khattab? Hitung-hitunglah amalmu sebelum amalmu itu dihitung sama Allah. Jadi Muharram ini momennya kita, waktunya kita untuk apa Ustadz? Merenung. Merenung bukan melamun, tapi apa? Menghitung amal-amal yang selama ini sudah kita jalankan. Lebih banyak mana? Yang baiknya atau yang buruknya? Gitu loh. Supaya apa? Ke depan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tapi Ustadz, apa? Hijrah itu berat. Hijrah itu Ustadz butuh perjuangan. Betul. Aku kemari pun butuh perjuangan. Tadi malam aku ceramah di Aceh. Sampai di Kuala Namu hampir subuh. Nggak tidur aku, tahu kau. Jangankan tidur, mandi pun tidak, tahu kau. Sampai kemari baru mandi aku, tahu kau tadi. Perjuangan, Bu. Nah, hidup di dunia saja kita harus lalui yang namanya perjuangan, apalagi yang mau kita kejar investasi akhirat. Maka hidup itu perjuangan, hijrah itu butuh proses, hijrah itu penuh ujian, hijrah itu penuh perjuangan. Maka pantas kalau Allah ngomong dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei manusia, jangan kau merasa setelah kau mengaku beriman kepada aku lalu kau tak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah ujian akan Allah berikan kepada kita. Bukan berarti Allah benci, Bapak Ibu. Bukan berarti Allah tak suka sama kita. Bukan. Allah kasih kita ujian karena Allah itu sayang sama kita. Allah pingin lihat sebesar apa kesetiaan dan rasa cinta kita kepada Sang Pencipta. Gitu loh. Ya, maka kalau hari ini maaf, mau berbuat baik rasanya sulit. Mau berbuat baik kadang-kadang malu. Kita masih sering mabuk. Masih sering maaf, menceritai orang, masih sering membongkar aib orang. Ya sudah, ibadah saja, sholat aja. Perkara omongan orang gak usah dipikirkan. Kenapa? Karena pengakuan dari manusia itu belum tentu diakui oleh Allah. Tapi sesuatu yang sudah diakui Allah pasti akan diakui oleh makhluk, Bapak Ibu. Hari ini kita ibadah untuk siapa? Untuk makhluk apa untuk Allah? Allah nggak butuh ibadah kita kok. Kita ibadah untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Kita ibadah, Allah nggak untung. Kita nggak ibadah, Allah juga nggak rugi. Kalau kita ibadah, kita yang selamat. Kita nggak ibadah, kita yang rugi, Bapak Ibu. Maka hari ini tolong. Hijrah itu memang berat. Butuh proses, butuh perjuangan. Tengok Nabi. Ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, Bu. Ya Allah. Lawannya siapa? Pakciknya sendiri. Pakcik. Ini ayahnya. Ayahnya punya adik.
Ini pakciknya ini. Tahu? Ini ayahnya. Punya adik. Inilah pakciknya itu. Siapa dia? Inilah Abu Lahab, Abu Jahal. Laknatullah alaih. Apa kata Abu Jahal? Jangan sampai Muhammad itu keluar dari kota Mekah ini. Asal jumpa, matikan. Kalau hari ini maaf Bapak Ibu, kau ada orang yang tak suka. Kalau dia orang lain wajar. Tapi kalau hari ini ada orang yang tak suka, tapi yang tak suka itu keluargamu sendiri, sakit nggak rasanya? Itulah yang dialami baginda Nabi. Jangan kasih ampun Muhammad, asal jumpa bunuh. Bayangkan Pak Bu, tengah malam dikepung rumahnya, Nabi ngomong sama Ali, Ali, aku bakal dibunuh kalau ketahuan. Maukah kau menggantikan kau tidur di tempat tidurku Ali? Oke. Padahal Ali tahu siapa yang tidur di situ pasti akan mati. Tapi Ali sikit pun nggak nolak Bu. Ibu lah Bu. Kalau suami ibu mau dibunuh orang, Mama, maukah kau menggantikan di tempat tidurku Mama? Mau nggak ibu kira-kira? Inilah pengkhianatan cinta itu Pak. Inilah pengkhianatan cinta itu. Ngeri istri kita itu Pak. Sekarang ku tanya sama ibu Bu, kalaulah boleh milih, mana yang lebih bagus mati duluan, suami atau istri? Itulah orang yang selama ini kita nafkahi itu Pak. Itulah balasannya. Perkara mati aja kita duluan coba. Makanya orang ini kalau gas habis, pasti yang suruh masang gasnya kita Pak. Kita masang gas, orang ini keluar. Kenapa? Andai kata meledak gas tuh, orang tuh selamat, kita mati, itu otak orang tuh. Tak boleh gitu Bu. Saya itu kalau ditanya Ustadz ya, mana yang lebih bagus mati duluan Ustadz? Ustadz atau istri? Oh, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Yang namanya pemimpin itu harus mengalah. Kalau aku ditanya, mana yang harus mati duluan? Ustadz atau istri? Aku akan mengalah. Biarlah istriku duluan, aku belakangan. Namanya ngalah. Kalau ibu kan nggak langsung main tunjuk suami. Nih, Ali sudah tahu siapa yang menggantikan di tempat tidur Nabi, pasti akan wafat. Tapi Ali sedikit pun gak ada keraguan. Berangkatlah kau bersama Abu Bakar ya Rasulullah. Aku yang akan menggantikanmu. Waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Kujadikan di depan dinding, belakang dinding, kanan kiri dinding, supaya mata mereka tak nampak ketika Muhammad dan Abu Bakar keluar. Disihir, pakai pasir, tak nampak. Bebas Muhammad keluar rumah, dikejar, masuk ke gua Pak namanya, tempat sembunyinya Rasulullah. Gua Sur, gua Hira, itu tempat nerima wahyu. Udah salah kuat-kuat kau. Pede pula itu, jijik kali awak nengoknya iya. Udah salah kuat-kuat. Ya Rasulullah, jangan masuk dulu ya Rasul, biar ku periksa dulu gua ini, ada binatang melatanya enggak, ada binatang buasnya enggak. Kau tunggu di luar ya Rasulullah. Baik Abu Bakar, rap dibersihkan. Ketika membersihkan dan menutup lubang-lubang dalam gua, keluar seekor ular Pak Bu.
Dipatoknya tangan Abu Bakar, tak, bengkak. Sikit pun Abu Bakar nggak ngomong sama Rasul. Ya Rasulullah, sudah aman, masuk. Kebetulan guanya kecil, yang satu duduk, yang satu baring. Abu Bakar duduk, Nabi baring di pangkuan Abu Bakar. Demam Abu Bakar tuh, Bu, demam. Demam Pak Kadis. Sama macam kalau inspektorat datang, kan demam Bapak kan. Jangan tengok-tengokan, iya kan aja biar cepat. Bagus ngaku daripada panjang gue buat. Demam Abu Bakar tuh Pak Bu, merasakan digigit ular. Ditahannya air matanya, lama-lama nggak tahan, menetes, jatuh di wajah Rasulullah. Terbangun Rasul, maaf ya Rasulullah, aku membangunkan tidurmu. Kau kenapa? Kenapa kau nangis? Kau sedih meninggalkan Mekah? Abu Bakar, enggak. Kau takut? Enggak. Kalau memang takut, tenang aja, ada aku. Enggak kok. Kau mau pulang? Enggak. Ini kenapa kau nangis? Tanganmu kenapa? Digigit ular ya Rasulullah. Oh tenang. Diludahi dengan ludah Rasul. Tangan yang bengkak, demam yang mulai meradang hilang seketika Bu. Ludah Rasul. Ludah roh. Kau jangan coba-coba di rumah. Digigit kala jengkeng aku dek, kata laki itu. Sini bang, kata Ustaz itu diludahkan sembuhnya itu. Cuy, busuk tanganku. 3 minggu amputasi. Ini ludah Nabi. Bayangkan, yang menjadi imbangnya siapa Ustaz? Paman Nabi sendiri. Inilah ujian terberat. Rasulullah untuk apa? Membawa agama Allah untuk hijrah ke negeri Madinah. Maka hijrah itu butuh perjuangan. Kalau hari ini maaf, masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Ibadah saja. Perkara ibadah kita nggak diterima atau tidak sama Allah, itu bukan urusan kita. Tugas kita ini sebagai makhluk hanya takwa, melaksanakan, menjalankan. Perkara terima atau enggaknya itu urusan Allah. Sama macam kita ujian Bapak Ibu. Kalau kita ujian, dikasih soal, dikasih lembar jawaban, kerjakan aja. Yang penting soalnya selesai. Ya kan? Yang penting terisi semua. Perkara benar salah itu bukan urusanmu, itu urusan yang memeriksa, Pak. Tugas kita itu gitu. Laksanakan kewajiban kita, tinggalkan larangan kita. Perkara diterima atau enggak, itu bukan urusan kita. Tugas kita berusaha menjadi yang lebih baik. Itu urusan Allah. Alaihissallahu biahkamil. Makanya jadi orang ini hidup jangan suka jadi panitia akhirat lah. Nengok orang mabuk, nengok orang berjudi, nengok orang bermaksiat, neraka itu, neraka. Rupanya kau udah dapat surga kau. Jangan kita suka menghakimi orang Bu. Bisa jadi orang yang hari ini kita pandang dia hina karena kelakuannya. Nanti ketika hidayah Allah datang menyentuh hatinya, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Betul? Bukan tugas kita menilai orang. Apa kata Allah? Ketika hati sudah kuberikan hidayah, tidak akan ada satupun yang mampu menyesatkannya. Tapi ketika hati sudah kusesatkan, tidak akan ada satupun yang mampu untuk menolongnya. Maka jangan kita pandang sepele orang yang masih suka bermaksiat. Karena ketika hidayah sampai ke hatinya, dia akan jauh lebih baik daripada kita. Jangan sok paten kali kita. Belum tentu kalinya ibadah kita diterima Allah. Belum tentu kalinya amal baik kita diterima Allah. Makanya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad, apa kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani? Ada 3 orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu? 3. Salah satunya adalah orang yang ketika dia berbuat kebaikan, lalu dia cerita-ceritakan kebaikannya sama orang, padahal belum tentu kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu amal kita diterima Allah. Jangan kita suka menilai orang. Biasa aja. Doakan saja, husnuzon saja.
Walal akhiratu khairul laka minal. Akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Bukan yang sekarang yang dipandang Allah. Yang dipandang Allah itu akhir kehidupan kita. Ini Ucai. Apa tentu nanti matinya dalam keadaan baik? Belum tentu. Ya amin. Insya Allah kita maunya husnul khotimah. Bapak ibu udah tentu pasti rupanya mati husnul khotimah. Belum tentu. Kita ini semua banyak dosa. Nggak ada kita yang nggak berdosa. Bapak ibu berdosa. Saya berdosa. Saya yang ngomong ini belum tentu lebih baik dari bapak ibu. Bisa jadi bapak ibu lebih parah. Enak kali aku yang bercakap, aku yang rugi. Nih. Yang dipandang Allah akhir. Kalau hari ini kita tengok dia bermaksiat, dapat hidayah. Tahu-tahu ketika dia bertaubat, dia wafat, husnul khotimah toh. Iya. Maka jangan suka kita mandang orang sebelah mata. Orang pakai dua mata, jangan kadang-kadang kita salah nilai, apalagi pakai sebelah mata. Ya enggak? Sudah. Makanya ada istilah lebih bagus mana? Jadi mantan orang jahat apa mantan orang baik? Mantan orang jahat apa mantan orang baik? Mantan orang jahat. Kenapa? Dulu jahat, sekarang baik. Mana lebih bagus? Mantan ustadz apa mantan bandit? Mantan ustadz apa mantan bandit? Mantan bandit. Mana lebih bagus? Ustadz jadi bandit apa bandit jadi ustadz? Oke. No problem guys, it's okay. Mana lebih bagus? Ustadz mati di hotel atau bandit mati di masjid? Oke, bandit mati di masjid. Setelah Pak Polisi olah TKP, bandit tuh memang, ustadz tuh memang mati di hotel, tapi mati dalam keadaan sujud ketika sholat qiyamul lail. Bandit tuh memang mati di masjid, tapi mati kena pukul orang satu kampung karena nyuri kota impa. Enggak kok, kayaknya kalian zolim kali sama aku. Maka hidup itu butuh perjuangan. Selagi Allah kasih umur kita sampai sekarang, manfaatkan untuk terus berhijrah. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman itu dialah orang yang selalu hajaru, berhijrah. Nggak pernah puas dengan amal baiknya, nggak pernah puas dengan amal solehnya. Kalau ada orang beriman sombong dengan amal baiknya, dengan amal solehnya, dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Berarti dia orang sombong. Orang beriman tidak pernah puas dengan kebaikan yang sudah dia buat, akan tetapi dia akan terus berbuat baik. Wajahadu fi sabilillah, sampai dia benar-benar istiqomah di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, karena yang dia harapkan cuma satu, rahmat dari Allah. Kalau rahmat Allah sudah kita dapatkan, Bu, wallahu ghafurur rahim, maka ampunan dan sayangnya Allah pasti akan kita dapatkan juga. Hari ini hijrah adalah bulan perjuangan untuk terus menjadi lebih baik. Jangan dapatkan pengakuan hanya untuk pengakuan dari manusia, tapi pengakuan yang hari ini kita kejar adalah pengakuan dari Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu. Mau apapun profesi kita, mau seburuk apapun masa lalu kita, tetap ibadah. Mudah-mudahan ketika kita beribadah, Allah wafatkan kita dalam ibadah, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. 1. 2, hijrah ini melahirkan seni. Melahirkan. Kenapa hijrah melahirkan seni, Ustadz? Dulu Rasul ketika berangkat dari Mekah ke Madinah,
berangkat sama kaum muhajirin sampai di Madinah disambut sama orang Ansor. Orang-orang Madinah, Pak Bu. Apa sambutannya? Tala'al badru min saniyatil wajabas syukru mada'alil. Seni nggak ini? Seni nggak? Seni apa? Seni qasidah. Kenapa hijrah melahirkan seni? Kenapa ini Rasul nggak marah waktu disambut seperti itu? Karena Rasul ingin mengenalkan ini loh seninya Islam. Lewat seni ukhuwah akan terjaga Bapak Ibu. Lewat seni lapisan masyarakat bisa dirangkul dengan baik. Seni. Itu Nabi itu. Nabi ingin ajarkan sama kita, ini loh seninya Islam. Dan seninya Islam itu menggambarkan akhlak serta adabnya orang Islam. Makanya kalau ibu-ibu main qasidahan, apa pernah pakai baju bikini? Apa pernah auratnya terbuka? Kan kompak seragam. Pakai gamis, kalau hitam, hitam semua. Putih, putih semua. Biru, biru semua. Ya enggak? Semua kompak. Gamis yang 3 kali bayar itu. Kau yang gamis baru, kami yang setengah mati bayar yang surannya. Enak kali kau jadi perempuan ya. Tuh qasidah tuh. Pakaiannya nutup aurat. Makanya nih senang aku nengok ibu-ibu begini nih. Ini baru namanya berjilbab. Harus tahu bedanya jilbab, harus tahu bedanya kerudung. Nih simak ya, simak. Jilbab, kerudung. Sampaikan sama istrimu, Pak. Khusus yang punya istri, yang duda diam-diam aja. Gak usah kau sampaikan sama istri orang pula. Ada jilbab, ada kerudung. Apa bedanya? Jilbab itu dipakai dari kepala menutup sampai ke dada. Enggak usah tengok-tengokan, pandang aku aja. Jilbab tuh begitu, dipakai di kepala menutup sampai ke dada. Kerudung dipakai di kepala, lampu tembak tetap nampak. Apalagi lah bahasanya yang lembut kalau nggak lampu tembak. Nggak usah tengok-tengokan, kalau tersindir rubah. Bukan perkara gaya, tapi perkara apa? Syariat, Pak Bu. Nih, jangan kau yang berbuat, kami yang menanggungkan dosa. Kau pamerkan lampu tembakmu sama siapapun, kami yang menanggungkan dosanya, tahu kau? Hati-hati kita Bu. Nih seni syariat. Ya Bu ya. Jilbab bukan kerudung. Makanya orang yang ngaji sama yang nggak ngaji itu harus ada beda. Jangan orang yang sudah ngaji sama yang nggak ngaji, nggak ada beda. Nanti kita diketawai sama yang nggak ngaji itu. Apa kata yang nggak ngaji? Leh. Percuma tiap bulan pengajian. Leh. Mana-mana masih suka bongkar aib orang. Leh. Bagus aku nggak ngaji. Diketawainya kita. Leh. Percuma udah ngaji. Mana-mana membuka aurat. Mending aku nggak ngaji. Coba, malu nggak kita digitukan? Maka orang yang sudah ngaji sama yang nggak ngaji, minimal akhlak dan adabmu itu berbeda. Minimal auratmu kau jaga Bu. Kau ini aurat yang berjalan. Jangankan lekuk tubuhmu, suaramu pun aurat. Suara yang mana Ustadz? Suara yang mendayu-dayu. Yang kedua, suara yang menaikkan, mengajak kepada kemaksiatan. Mendayu-dayu itulah yang menaikkan syahwat. Bagi yang bukan mahram. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Udah tua jontik kau, jijik. Wala aku dengarnya aku pikir. Ustaz. Bisa pengajian hari ini Ustaz? Insyaallah. Ustaz. Kami tunggu ya Ustaz.
Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Awak pun terikut salam. Kau bercakap sama laki orang lembut, bercakap sama laki kau sendiri kasar kau. Nanti kita bahas tentang kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu. Kapan Ustadz bahas? Nantilah kalau diundang lagi. Kalau sekarang rugi lagu. Sudah. Nih, seninya Islam melambangkan akhlaknya Islam. Orang kalau sudah menampilkan seninya Islam, enak pakaiannya Pak Bu. Baca Quran tertutup. Ya kan? Rapi pakaiannya. Main qasidahan tertutup rapi. Yang satu vokalis, yang lain backing vokal. Kan gitu. Satu nyanyi tuh. Dari dahulu hingga sekarang. Yang belakang shalalalalala. Kaum wanita gemar berdandan shalalalalala. Berhias diri berbusana rapi shalalalalala. Itu yang nyanyi sama yang shalalalala itu bayarannya sama itu. Ya kan enak yang jadi di belakang awalnya sama. Tuh. Ya, nih. Seni Islam tuh. Goyangnya nggak pernah maaf, nggak pernah terlalu glamor, slow aja santai goyangnya kan. Kanan kiri muka belakang, kanan kiri muka belakang, tak ada yang lain. Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita gemar berdandan berhias. Gitu aja tuh, kanan kiri muka belakang sampai kiamat pun begitu, kanan kiri muka belakang. Ini menandakan seninya Islam, melambangkan akhlaknya Islam Bu. Rasul sengaja hijrah melahirkan seni supaya apa? Dengan seni mampu merangkul semua masyarakat, menyatukan dua kaum yang berbeda, kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Rasul nggak membantah, seni itulah yang menyatukan. Dakwah ini pun harus pakai seni. Seniku berdakwah ya begini, kau mau terima atau enggak terserah, itu bukan urusanku. Cukup sekali undang Ucai, nggak usah undang lagi. Lancip betul muncung dia. Oke, nggak masalah. Banyak pejabat kayak gitu itu. Sebulan kemudian teleponnya aku, Ustadz, datanglah tempat kami supaya ngisi ceramah lagi. Tapi kalian nggak mau ngundang aku lagi. Yang ngomong gitu udah mati orangnya Ustadz. Oh cocok, aku pikir. Maka jangan kau zolim sama Ustadz, cepat kau mati nanti. Ya. Nih, ceramah saya begini, seni saya ya begini Bang. Ada orang yang gak ceramah nyanyi, tapi lagunya isinya nasihat semua. Dakwah juga. Bang Roma Irama tuh. Lagunya semua isinya dakwah. Tengok. Nenteng ceret, teteteret, nenteng ceret, teteteret, nenteng ceret. Begadang jangan begadang, nenteng ceret pun gitu. Kalau tiada artinya nenteng ceret tuh enak tuh. Beliau nggak dakwah, nyanyi tapi isinya dakwah, bagus nggak? Seni. Pemimpin harus punya seni. Tengok seninya Umar bin Khattab dalam memimpin. Datang orang Yahudi, Umar, ya. Aku mau melapor. Apa? Rumahku digusur. Kenapa digusur? Ada pembangunan masjid. Terus kena gusur rumahku. Terus cemana? Ya cemana lagi? Gak ada lah tempat tinggalku mah. Padahal itu baru dapat bantuan bedah rumah, tahu kau? Itu pun pas musim caleg semalam itu Mar. Ya Allah Mar. Baru seminggu batu sepotong berdiri udah dirobohkan lagi Mar. Jadi cuman solusinya Mar, nggak usah nangis kau. Jadi ambil tulang itu, bak kemari,
tulang diambil, pedang dihunuskan, tulang digaris dengan pedang yang tajam. Bawa pulang, kasih sama gubernur kau. Siapa? Kok Ansar? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Salah sebut Agus. Abdurrahman bin Auf. Kasih sama dia. Oke, datang. Abdurrahman bin Auf, Pak Gubernur. Ya, dapat oleh-oleh. Dari siapa? Umar, Amirul Mukminin. Begitu dipandangnya tulang yang ada garis pedang tadi, gemetar tangan Abdurrahman bin Auf. Diteleponnya kepala proyek. Pemborongnya, Pak. Waktu itu pemborongnya sekda, Pak. Telepon. Halo, bongkar proyek itu. Kenapa Pak Gubernur? Bongkar. Nggak usah banyak cerita kau. Bangun balik rumah orang Yahudi yang kalian bongkar itu. Kenapa begitu? Ini sudah mau rampung. Diam kau daripada kena mutasi aku. Bongkar, habis. Dibangunnya balik rumah orang Yahudi. Itulah seninya dalam memimpin, Pak. Makna seni dalam memimpin itu apa? Tidak pandang pilih kasih ketika memberikan keadilan. Seni dalam memimpin adalah pemimpin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang selalu dilayani sama masyarakat. Nih, seni. Kalau sudah kita buat seni begini, insya Allah ukhuwah akan terjaga. Silaturahim akan tetap terjalin dengan bagus. Amin. Seni. Sama macam masjid, Pak. Mau sebesar apapun masjid, kalau yang ngisi nggak punya seni nggak enak. Karena masjid rame tergantung kepada dua. Pertama, masjid rame tergantung siapa yang memanggil. Kalau yang manggil nggak punya seni, yang azan nggak punya seni, nggak akan masjid itu rame. Mau masjid besar kayak manapun. Yang manggil atuk-atuk tuh, sedih awak dengar azan atuk tuh. Allahu Akbar. Allah. Siapa nak datang ke masjid tuh? Awak di rumah mengutuk aja lah. Letuk tu elok mati kau tu, kata awak. Atuk tu pula bandal. Jangan geser aku sebelum aku mati jadi muadzin. Gampang aja atuk tu makan. Kasih racun nasi atuk tu, mati atuk tu. Jadi kami yang tua-tua tak boleh ajan, Ustaz. Bukan kau yang tua tak boleh ajan, tetap kau boleh ajan, Pak. Tak ada aku mengatakan yang tua-tua tak boleh ajan. Tetap silakan ajan, tapi pas listrik mati. Jadi tak dengar siapa-siapa. Kalau listrik hidup pakai mikrofon biar yang muda-muda itu. Yang suaranya cantik-cantik itu. Yang lagunya bagus, yang iramanya merdu, yang suaranya lantang, nafasnya panjang. Enak kita dengarnya, semangat, Pak. Inilah perlunya seni itu tadi. Yang azan bagus suaranya, subuh diputarnya azan Mekah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah begini azan subuh tuh, terbangun ayah dia yang tak pernah bangun subuh. Siapa yang azan tuh, Mak? Anak kita lah ya. Anak kita, iya. Rajin anak kita subuh tuh azan ke masjid, iya, Mak. Iyalah, tak macam kau ayahnya, Fir'aun, nasi tidur kerja kau. Coba. Nanti zuhur beda lagi lagunya. Dibuatnya lagu Malaysia. Cemana lagu Malaysia itu, Ustaz? Kasih contoh sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah begini azan tuh, semangat emak dia itu waktu zuhur. Keluar rumah emak tuh. Panggilnya tetangganya, "Kak, ini yang azan anakku, Kak."
Tahu lah mak-mak nih sombongnya, nauzubillah. Yang azan anak aku, keliling dia setanjung Pinang tuh, anakku. Tapi tak sholat, sama jauh mak Fir'aun. Maka hari ini seni itu penting Bapak Ibu. Karena seni itu mampu merangkul semua kalangan. Orang suka dengan seni, betul? Masjid yang manggil harus punya seni. Masjid yang mimpin harus punya seni. Imamnya harus punya seni. Kalau atuk itu juga yang jadi imam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Ilal ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung cemana? Amin. Enggak masuk, Pak, enggak masuk, enggak enak dia, enggak kena. Tapi kalau sudah yang mimpin itu punya seni, kita serahkan kepada ahlinya, enak kita nyaman di belakang, betul? Luruskan shaf, rapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mak di belakang, ya Allah, tak nyangka anakku bisa jadi imam, ya Allah. Senang kali rasanya hatiku, ya Allah. Bangga betul rasanya punya anak bisa jadi imam, bagus suaranya, ya Allah. Oh Kak, ini yang imam anakku, Kak. Anak kau tak pandai, Kak, anakku yang pandai. Emosi kawan sebelah tuh. Aku tahu ini anak kau, cuman mulut kau diam nih sholat. Kawan sebelah bercakap, sholat tuh tak boleh bercakap, tahu kau? Yang belakang nyambung, untung aku nggak bercakap, kata yang belakang. Selesai sholat. Artinya apa Ustaz? Ternyata seni itu mampu merangkul. Seni itu mampu mengundang empati, bukan simpati lagi, empati, Pak. Maka kuatkan seni. Seni yang bagaimana? Seni yang berdasarkan dengan agama, hanya karena Allah, cuma Allah dan untuk Allah. Maka insya Allah jika dikaitkan dengan seni, semua akan baik-baik saja Bapak Ibu. Amin. Maka hari ini pesanku dua. Pertama, hijrah itu perjuangan. Pahit apapun perjuangan kita, jangan pernah kita tujuannya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari manusia. Tapi capailah tujuan itu dari Sang Maha Pencipta. Karena pengakuan dari makhluk belum tentu diakui oleh Sang Pencipta. Tapi pengakuan yang datangnya dari Sang Pencipta sudah tentu diakui oleh makhluk. Artinya apa? Perbaiki dirimu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Amin. Dua, hijrah melahirkan seni. Lewat seni mampu menyatukan. Bagaimana Rasulullah menyatukan dua kaum yang berbeda. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor disatukan lewat seni. Tak beda pandangan, Nabi tak marah karena lewat seni itu mampu merangkul. Seni yang mana Ustadz? Seni yang beradab, seni yang berakhlak, seni yang dilandaskan dengan pondasi agama. Insya Allah akan merangkul dan melahirkan kebermanfaatan dalam hidup. Amin. Dah, itu aja yang kusampaikan. Sudah setengah 12 lewat. Ibu Gubernur, saya mau pamit. Ya, udah ya, itu aja ya. Udahlah. Jadi sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam 3. Kau enak dengar mulutku koyak, tau kau? Udahlah ya. Udah, ya tolonglah ya. Mau aku datang kemari sebulan sekali? Mau.
Tubuh dengar, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Itu sajalah barangkali. Terima kasih Bu Ketua BKMT atas undangannya, Pak Sekda mohon izin, Pak Ketua MUI mohon izin. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang kutinggalkan sehat walafiat. Tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Saya yang hari ini langsung balik ke Medan, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Yang paling penting Bapak Ibu, saya minta doa dimanapun saya berdakwah, tolong doakan saya agar senantiasa saya dijaga dan dilindungi oleh Allah. Karena malam ini saya harus berangkat ke Deli Serdang. Makanya sore ini saya harus balik ke Medan, malam saya Deli Serdang, besok subuh saya sudah berangkat ke Jambi, pesawat subuh Pak. Sampai tanggal 10. Tanggal 11 saya balik ke Riau, Pekanbaru sampai tanggal 18. Dari tanggal 18 itu saya berangkat ke Kalimantan Utara, langsung nyebrang ke Malaysia. Dari Malaysia saya ke Singapura dan Brunei Darussalam. Itu pun kalau ada yang ngundangnya. Kalau nggak diundang apa ya aku bertingkah sampai ke sana. Terima kasih, mohon maaf. Ilal liqa ma'assalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, sudi kiranya untuk memimpin doa. Acara ini akan kita tutup dengan pembacaan doa. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hazihin niyah. Pasang niat terbaik kita Bapak Ibu, mudah-mudahan lewat doa kita, lewat Al-Fatihah yang kita hadiahkan, Allah kabulkan hajat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyiatina wa ihdinas siratal mustaqimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hazihil jamaah ya Allah ya mujibas sailin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Rafah. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi biladina ya Allah, biladun Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana ya Allah bi husnil khatimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum